Selamat datang kembali. Pernah merasa terjepit nggak sih Anda sebagai pemimpin? Di satu sisi harus kejar profit, tapi di sisi lain juga harus tumbuh. Atau fokus buat hari ini, tapi ya harus bangun masa depan juga. Atau mungkin gimana caranya kuatin unit bisnis, tapi tetap dapat sinergi grup. Rasanya kayak ditarik-tarik gitu kan. Nah hari ini kita punya sumber menarik nih buat Anda, buku The Three Tensions dari Dominic Dodd dan Ken Favaro. Misi kita kali ini ya, kita bakal coba bongkar ide utama buku ini. Gimana sih caranya ngelola tarikan-tarikan yang kesannya saling lawan ini? Betul, jadi inti bukunya itu ada di konsep yang mereka sebut 3 tarikan ketegangan. Pertama, profitabilitas versus pertumbuhan. Kedua, kinerja hari ini versus membangun masa depan. Ketiga, fokus pada keseluruhan perusahaan versus bagian-bagiannya. Dan ini bukan sekedar opini loh ya, mereka itu riset kinerja ribuan perusahaan selama 20 tahun. Jadi datanya kuat. Oke, 20 tahun itu lama ya. Mereka juga punya metrik yang unik nih, namanya rata-rata keberhasilan ganda atau betting average. Jadi ini ngukur seberapa sering sih sebuah perusahaan itu dalam setahun berhasil capai dua-duanya gitu. Misalnya profit naik, pertumbuhan juga naik. Kedengarannya mungkin biasa aja ya, tapi tunggu dulu. Nah, ini dia yang menarik. Temuan mereka itu agak menjungkir balikan asumsi umum loh. Perusahaan yang betting average-nya tinggi, jadi yang konsisten sukses di kedua sisi, katakanlah lebih dari separuh waktu, itu ternyata menghasilkan total shareholder returns atau TSR, ya total imbal hasil buat pemegang saham, yang jauh lebih tinggi. Ini bahkan ngalahin perusahaan superstar yang kadang labanya meledak terus tiba-tiba anjlok. Jadi, mitos kalau bisnis harus milih fokus itu kayaknya perlu ditinjau ulang. Konsistensi dalam keseimbangan itu ternyata kuncinya. Wah, menarik banget. Jadi bukan soal ledakan sesaat ya, tapi justru kemampuan jaga keseimbangan itu secara terus-menerus. Oke, oke. Kalau gitu, ayo kita bedah nih 3 tarikan ketegangan tadi. Profit versus tumbuh, sekarang versus nanti, utuh versus bagian. Terus gimana cara ngatasinnya? Nah, kuncinya menurut penulis ya, itu bukan milih salah satu sisi, bukan A atau B, tapi gimana caranya nemuin elemen penyatu. Common bond gitu istilahnya. Sesuatu yang bikin kedua sisi itu malah bisa saling nguatin, bukan malah tarik-tarikan. Elemen penyatu maksudnya gimana tuh? Oke, contohnya ya, untuk profitabilitas versus pertumbuhan, elemen penyatunya itu manfaat pelanggan atau customer benefit. Tapi ini bukan sekedar fokus pelanggan biasa loh ya, tapi benar-benar fokus ciptain nilai atau manfaat nyata buat mereka. Terus, untuk hari ini versus besok, elemennya laba berkelanjutan, sustainable earnings. Ini laba yang sehat gitu. Bukan laba hasil ngutang dari masa depan, misalnya potong biaya R&D, atau ngutang dari masa lalu, kayak mempertahankan bisnis yang udah usang. Terakhir, untuk keseluruhan versus bagian, kuncinya ada di aset diagonal. Diagonal assets. Ini aset yang nggak kelihatan langsung, kayak reputasi, budaya kerjasama, platform teknologi barengan, hal-hal yang bikin perusahaan bisa lincah sebagai unit-unit terpisah, tapi juga kuat sebagai satu kesatuan. Oke, oke. Elemen penyatu ini konsepnya kuat ya, manfaat pelanggan, laba berkelanjutan, aset diagonal. Tapi tadi Anda bilang ada jebakan ya, praktik manajemen umum malah bisa bahaya. Tepat sekali. Ini ironisnya. Penulis nemuin kalau beberapa praktik manajemen yang kita anggap standar, justru bisa jadi bumerang. Melemahkan elemen penyatu tadi. Jebakan gitu. Wah, jebakan apa aja tuh contohnya? Misalnya, jebakan fokus pelanggan. Nah loh, kok bisa? Maksudnya gini, kalau terlalu fokus ke pelanggan, dalam arti sempit, misalnya sibuk nambah fitur terus, atau ngejar segmen baru terus, itu bisa bikin kita lupa sama manfaat pelanggan yang sebenarnya apa. Akibatnya, seringkali jadi pertumbuhan yang nggak nguntungin. Pernah lihat kan? Perusahaan produknya banyak banget, tapi kok nggak profit-profit? Nah, bisa jadi itu. Contoh klasik kayak Coca-Cola dulu coba masuk ke bisnis wine atau film. Atau GM nambah fitur gaya hidup pas kompetitornya fokus ke keandalan mobil. Gitu. Oke, jadi sibuk ngikutin maunya pelanggan belum tentu sama dengan ngasih manfaat jangka panjang ya? Masuk akal. Jebakan lain. Ada lagi jebakan laba tahunan sama jebakan nilai sekarang. Nah, ini sering banget nih. Ngejar target laba tahunan yang harus naik terus, kelihatan mulus gitu, atau terlalu patokan sama hitungan net present value NPV,
Itu sering bikin kita ambil keputusan jangka pendek yang ngerusak. Misalnya, patong investasi penting buat riset, atau mempertahankan aset tua cuma demi angka kuartalan bagus. Ini kan jelas ngerusak laba berkelanjutan dalam jangka panjang. Menariknya lagi, buku ini juga bilang kalau mitos pasar saham itu selalu picik, cuma peduli jangka pendek, itu nggak sepenuhnya benar juga. Mereka kasih contoh BP yang berangi investasi besar pas harga minyak lagi jatuh. Dasarnya pandangan jangka panjang. Iya juga ya. Terus, jebakan ketiga? Yang terakhir, jebakan otonomi versus sentralisasi. Kalau kita kasih otonomi penuh ke unit bisnis, emang bisa lincah, tapi seringkali sinergi antar unit jadi korban. Nilai horizontalnya lemah. Sebaliknya, kalau terlalu sentralisasi, wah bisa matiin inisiatif di level unit bisnis. Nilai vertikalnya jadi lemah. Dua-duanya ini seringkali gagal ngebangun aset diagonal tadi. Kayak kepercayaan, transparansi, tujuan bersama. Itu kan yang bikin koordinasi jalan tanpa harus dikontrol ketat. Contohnya Textron. Mereka lebih milih menstandarisasi proses kunci, bukan sentralisasi total. Jadi ada ruang gerak, tapi tetap ada benang merahnya. Oke. Jadi jelas banget ya polanya. Kuncinya bukan milih satu sisi ketegangan, tapi justru perkuat si elemen penyatu tadi, manfaat pelanggan, laba berkelanjutan, aset diagonal. Dengan gitu, kita bisa sukses di kedua sisi secara bersamaan. Benar-benar bisa dapat the penny and the bun istilahnya. Dapat recehnya sekaligus rotinya. Betul sekali. Jadi, apa artinya ini buat Anda dalam praktik sehari-hari? Pesan penting dari buku ini adalah jangan sampai kita kejebak di siklus korporat yang itu-itu lagi. Tahu kan siklus yang bolak-balik antara fase Brave New World, fokus tumbuh, inovasi, masa depan, terus nanti ganti haluan ke back to basics, fokus profit, efisiensi, hari ini. Gitu terus. Iya, sering lihat yang begitu. Jadi daripada terombang-ambing, mendingan kita fokus ke pertanyaan kunci ya, kayak apakah inisiatif yang kita jalanin ini benar-benar nambah manfaat buat pelanggan? Terus laba yang kita dapat ini berkelanjutan nggak ya? Dan juga apakah kita secara sadar membangun aset diagonal, kepercayaan, kolaborasi, platform bersama yang bikin bagian-bagian perusahaan ini bisa kerja lebih baik sendiri dan kerjasama lebih baik. Nah, itu dia. Mungkin pertanyaan reflektif buat Anda bawa pulang nih. Di area mana sih perusahaan atau tim Anda paling kerasa tarikan ketegangan ini? Jebakan mana kira-kira yang paling relevan sama tantangan Anda sekarang? Dan mungkin sebagai pemikiran penutup ya, penulis ini juga menyoroti gimana tren atau mode manajemen itu seringkali ikut-ikutan siklus tadi. Nawarin solusi yang berat sebelah. Mungkin aja gebrakan besar berikutnya dalam manajemen itu bukan alat atau framework baru yang canggih, tapi justru kemampuan kita buat merangkai alat-alat yang udah ada, strategi, struktur, proses, budaya, secara lebih nyambung, lebih koheren gitu. Tujuannya ya untuk ngelola ketiga ketegangan ini secara sadar dan bersamaan. Sesuatu buat direnungkan ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.